Baiklah, perkenalkan nama saya Widuri Kristiani Frans. Saya dari kelompok 6 dari materi media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan manfaat dari media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran adalah alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan. Maksud dari sumber belajar ke penerima pesan ini adalah seperti dari guru ke siswa. Baiklah, lanjut manfaat media pembelajaran ada 3, yaitu yang pertama, menjelaskan materi pembelajaran dari objek yang tidak nyata menjadi nyata. Lalu yang kedua adalah memberikan pengalaman nyata dan langsung agar siswa dapat berkomunikasi dengan aktif dan berinteraksi secara langsung dengan lingkungan sekitarnya. Lalu yang ketiga, menarik perhatian siswa agar siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran dan mengembangkan kreativitas dalam belajar. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Iil. Baiklah, perkenalkan nama saya Iil. Di sini saya sebagai penyaji dan saya akan melanjutkan materi dari teman saya Widuri. C. Fungsi media pembelajaran. Yang pertama, sebagai alat bantu media pembelajaran, fungsi melicinkan jalan menuju terciptanya tujuan. Materi yang kedua, media pembelajaran sebagai sumber belajar. Baiklah, kita akan membahas materi yang pertama. Materi yang pertama, sebagai alat bantu media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju terciptanya tujuan, yaitu misalnya memusat perhatian siswa. Jadi kita lebih fokus untuk mengajar dan melatih mereka agar mereka memahami apa yang diajarkan oleh gurunya tersebut. Kita berlanjut ke materi yang kedua, media pembelajaran sebagai sumber belajar, yaitu media pembelajaran audiovisual. Mungkin itu lebih memfokuskan siswa untuk lebih fokus lagi dalam kegiatan belajar. Satu media pembelajaran yang efektif untuk menunjukkan kedisiplinan siswa saat proses belajar mengajar. Seperti misalnya gurunya menyampaikan materi tersebut dan agar siswanya dapat menanggapi apa yang gurunya sampaikan kepada mereka. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Oktaviani Kauman. Baiklah, perkenalkan nama saya Oktaviani Kauman. Di sini saya sebagai penyaji. Di sini saya melanjutkan presentasi dari Iil. Baiklah, saya melanjutkan materi kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Kelebihannya, objek terlalu besar digantikan dengan realitas gambar film atau model. Contohnya seperti misalnya kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu bisa ditampilkan lewat rekaman film, video, dan foto. Jadi, media tersebut ini merupakan perantara atau pengantar. Jadi, media pembelajaran ini merupakan teknologi pembawa pesan yang dapat memanfaatkan untuk keperluan pembelajaran dan merupakan sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandangan dengan beserta perangkat kelasnya. Kekurangannya, yang pertama, terlalu menentukan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya. Yang kedua, terlalu menentukan bahan-bahan visualnya dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang menghubungkan dengan desain pengembangan produksi
evaluasi, dan pengelolaan bahan-bahan visual. Contohnya, media ini kebanyakan hanya menggunakan kartun, maka siswa hanya akan fokus pada gambar kartun tersebut. Dengan kata lain, tidak adanya kata audio dan membuat ruangan kelas menjadi hidup. Baiklah, sekian dari saya. Lanjut lagi kepada saudara Dodi. Perkenalkan, nama saya Prince Dodi. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Oktaviani Kaungan. Baik, saya akan menjelaskan slide-nya. Alasan penggunaan media pembelajaran. Poin yang pertama yaitu pengajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan motivasi belajar. Saya akan menjelaskannya. Mengapa pengajaran lebih menarik perhatian siswa sehingga menumbuhkan motivasi belajar? Karena di dalam media pembelajaran itu bisa menarik perhatian siswa. Terlebih juga pada siswa TK dan SD, di mana siswa-siswi TK dan SD tersebut jika melalui media pembelajaran melalui gambar, mereka akan lebih tertarik untuk belajar sehingga menumbuhkan motivasi belajar bagi siswa-siswi TK dan SD tersebut. Selanjutnya, bahan pengajaran lebih jelas maknanya sehingga dapat menguasai tujuan pembelajaran dengan baik. Saya akan menjelaskan mengenai poin ini. Bahan pengajar lebih jelas maknanya sehingga dapat menguasai tujuan pembelajaran dengan baik. Karena di dalam media pembelajaran sangat jelas sekali dalam penyampaian suatu materi. Contohnya melalui media video. Di dalam media video tersebut lebih jelas dalam menyampaikan suatu materi, sehingga dalam menerapkan pembelajaran melalui media video tersebut lebih mudah dan para siswa lebih mudah juga untuk memahaminya. Selanjutnya, yang ketiga, metode pengajaran akan bervariasi. Saya akan menjelaskan mengenai poin ini. Mengapa metode pengajaran akan bervariasi? Karena di dalam media pembelajaran itu sangat bervariasi sekali, tidak hanya satu media pembelajaran. Contohnya, media pembelajaran, guru bisa menerapkan berbagai media pembelajaran, contohnya seperti foto dan video, sehingga di dalam pengajaran oleh seorang guru lebih bisa bervariasi sehingga tidak membosankan juga bagi siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.